Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfajar Ramayati YM dengan NPM 2416071065 Rek B, yang di sini akan mempresentasikan artikel ilmiah mengenai analisis kebijakan luar negeri Vietnam pasca Doi Moi pada tahun 1986 yang berfokus pada diversifikasi perdagangan dan investasi serta bagaimana implikasinya bagi Indonesia sebagai mitra strategis ASEAN. Latar belakangnya berawal dari dinamika pasca Perang Dingin yang mendorong Vietnam mengadopsi strategi adaptif melalui Doi Moi pada Kongres PKV ke-6 tahun 1986 dan runtuhnya Uni Soviet 1991. Di bidang perdagangan dan investasi, Vietnam menerapkan langkah agresif seperti bergabung dengan ASEAN pada 1995, aksesi WTO 2007, dan ratifikasi FTA seperti CPTPP, EVFTA, serta RCEP yang membuahkan FDI mencapai rekor sebesar 25,35 miliar USD pada tahun 2024. Vietnam menargetkan pertumbuhan PDB maksimal melalui ekspor yang naik sebesar 14,3% pada 2024, serta FDI berkualitas sambil mengurangi ketergantungan pada Tiongkok akibat defisit perdagangan kronis dan konflik Laut Cina Selatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui 3 instrumen utama berupa 18 FTA yang membuka akses ke 60 negara, seperti ekspor ke Kanada yang naik sebesar 19,8% pasca SPTPP, 14 kemitraan strategis komprehensif termasuk Indonesia pada tahun 2025 ini, serta diplomasi multilateral via ASEAN, APEC, WTO dengan proses dipimpin oleh PKV dan Politbiro sejak resolusi nomor 13 pada tahun 1988 yang berevolusi dari ideologi dogmatis ke pragmatisme melalui multidirectional demi kepentingan nasional. Melalui lensa teori Hans G. Morgenthau tentang national interest, kebijakan Vietnam merupakan manifestasi rasional prioritas kekuasaan dan kesejahteraan di sistem anarkis dengan imperatif pertumbuhan ekonomi via FTA serta lindungi nilai geopolitik terhadap Tiongkok yang melindungi kepentingan primer berupa kedaulatan via ASEAN, kepentingan sekundernya seperti ekonomi regionalnya, dan kepentingan tersiernya yaitu prestis global. Selaras dengan doktrin kemandirian, multilateralisme, dan diversifikasi pasca Doi Moi. 3 kebijakan adalah kunci yang mencakup perluasan FTA seperti EVFTA untuk akses Eropa sebesar 17 triliun USD, FDI, prioritas ke semikonduktor energi terbarukan, dan kemitraan berlapis. Bagi Indonesia, ini menciptakan kompetisi FDI ketat karena unggulnya Vietnam via FTA dan biaya kerja yang rendah, komplementaritas dagang dengan nilai 16,7 miliar USD pada 2024 yang dimana naik 2 kali lipat dari 2020, serta kemitraan CSP Maret 2025 dengan target sebesar 18 miliar USD pada 2028 di sektor digital, energi hijau, dan ketahanan pangan, di mana Indonesia menjadi mitra CSP pertama Vietnam di ASEAN. Kebijakan ini efektif memicu pertumbuhan positif saat COVID hingga 8% pada tahun 2022, tetapi tantangannya meliputi ketergantungan pada Samsung hingga 15% ekspor, dominasi sektor rendah nilai tambah, defisit sebesar 4,33 miliar USD dengan Indonesia, serta hambatan non-tarif seperti SNI halal. Vietnam disarankan tingkatkan R&D, ratifikasi ZEE, dan koordinasi ASEAN, sementara Indonesia dapat mempercepat CPTPP, susun program aksi CSP 2025 hingga 2030, longgarkan non-tarif, serta manfaatkan investasi Finvest untuk ekosistem EV. Secara keseluruhan, kebijakan diversifikasi Vietnam sukses mewujudkan kepentingan nasional sambil memberi peluang hingga kompetisi bagi Indonesia di ASEAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.